Para hadirin, ustadz-ustadz, para masyayikh yang dirahmati oleh Allah, dan seluruh peserta dari Baitul Arqam yang dirahmati oleh Allah, saya ucapkan kepada antum semuanya, jazakumullahu khairan katsiran. Sudah mau untuk melonggarkan waktunya demi maslahat umat. Panjenengan semuanya mendatangi masjid ini untuk bertolabul ilmi, dan yang antum cari kemarin itu bukan ilmu biasa, jarang-jarang kita dapatkan. Kita mengkaji bagaimana Muhammadiyah dan karakteristiknya, fikihnya, akidahnya, bahkan manhaj tarjih Muhammadiyah yang kalau kita sebut di dalam istilah lainnya usul fikihnya. Kita bahas kemarin sedetail itu, dan akhirnya kita bisa yakin seyakin-yakinnya dengan Muhammadiyah kita. Artinya kita tidak ngambang. Ketika ada orang yang tanya, "Mas, katanya panjenengan Muhammadiyah." "Lo iya, jelas kopiah saya Muhammadiyah, masuk gak ketok." "Akidahnya apa, Mas?" "Aduh, akidah saya yo Muhammadiyah." "Lah yo Asy'ari dah, Maturidi dah." Nah, itulah ya yang kemudian kita dapatkan kemarin. Bahkan bagaimana Muhammadiyah berpandangan tentang mazhab ya. Kita sudah bahas kemarin ya. Bagaimana kita ketika mendekatkan pendekatan tarjih ya, ada bayaniyah yang kita harus mencari dengan dalil-dalil yang ada, kemudian harus mendekatkan dengan burhaninya, iptek-ipteknya bagaimana, kemudian ada irfani juga ya, tazkiyatun nafasnya dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali ilmunya, dan ilmu itu sangat dasar sekali, siapapun bisa memakainya. Bahkan kemarin kita sudah praktek tentang bagaimana cara kita menjamak ya, al-jam'u wa taufik, digabung atau dipilih atau diberhentikan. Kita udah belajar itu kemarin. Lah panjenengan dengan ilmu yang dasar itu, tanpa panjenengan harus tanya sana tanya sini ya, antum bisa mencoba sendiri. Tentunya kalau misalkan belum yakin bisa tanya. Misal ada hukum panjenengan bingung, antum cari tidak apa-apa di Google hadis tentang ini, ada beberapa hadis, antum panjenengan cari dasar-dasarnya, kemudian diteliti lagi dalamnya, kemudian sababul wurudnya, kemudian oh ternyata seperti ini, yang nantinya memunculkan istinbat, ternyata melakukan atau ternyata takbiratul ihram di dalam sholat ada 2 gerakan, ada yang mengatakan 3 gerakan, oh seperti ini ternyata ya. Dan itu dasar sekali, dan alhamdulillah kita dapatkan itu, dan semoga kedepannya kita bisa melanjutkan acara ini sehingga kita lebih mantap lagi dalam masalah agama kita. Entah nantinya kita sambung dengan kajian HPT-nya, kemudian atau mungkin langsung ke pemecahan kasus dan sebagainya. Dan jemaah yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi ini yang dimuliakan oleh Allah, pada acara ini yang saya tambahkan adalah ulumut tafsir, atau standar atau mungkin dasar-dasar dalam ilmu tafsir. Kita kemarin sudah mengkaji masalah dalil dan dasar-dasarnya, pengambilannya bagaimana, aplikasinya bagaimana. Nah, kita sekarang masuk pada yang namanya Al-Quran. Kemarin kita mendapatkan materi ad-dinu napa jamaah? Ma anzalallahu fil Quran wa ma jaa minas sunnatil maqbulah walimasalihil ibad dunyahum wa ukhrahum. Sing diiling ukhrahum pokoke. Gurine sing gampang ukhrahum ngene wis ya. Artinya agama itu apa yang datang dari Al-Qur'an dan dari sunnah yang makbulah, yang diterima sahihnya atau hasannya. Kalau di Muhammadiyah masih menerima hasan li ghairihi. Kalau di beberapa madhab yang lainnya enggak, lebih kencang lagi. Kenapa? Karena hasan li ghairihi tetap itu dari hadis yang dhaif ya. Ibaratnya ngeten jamaah, panjenengan ini ada melihat 2 orang, satunya buta,
satunya pincang. Sama-sama cacatnya nggih. Sekarang yang buta digendong, yang cacat digendong yang buta. Berangkat ke pasar, kira-kira sampai atau enggak? Saling membantu kan? Iya kan? Nah, dalam Muhammadiyah itu diterima karena bisa sampai kepada tujuan. Karena yang buta membantu yang pincang membantu yang buta untuk berjalan. Cuma ya namanya cacat ya cacat gitu ya. Tapi kita ikut Muhammadiyah dalam HPTM itu boleh gitu ya. Artinya agama adalah apa yang datang dari Al-Quran, apa yang datang dari As-Sunnah, dan apa yang menjadi maslahat dari untuk umat, dunyahum wa ukhrahum. Dunianya maslahatnya ada, ukhrahum akhiratnya juga ada maslahatnya. Itu yang penting. Dan kita masuk ke dalam ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Dari kata fassara yufassiru. Dari kata fasara yafsir fasran, mengupas. Arti kata dasarnya itu mengupas. Fassaru yufassiru, mengupas sekupas-kupasnya. Artinya dibahas sedetail-detailnya. Apanya? Mengambil hukumnya, mengambil ibrahnya, larangannya, perintahnya, asbabul sababun nuzulnya dan sebagainya. Kemudian diamalkan. Itu tafsir. Lantas kita kalau pengen belajar tafsir itu bagaimana? Apa yang kita harus lakukan? Satu, ini tidak bisa ditolak, harus satu, ta'allumul Arabiyah, belajar berbahasa Arab. Kalau dalam surat Yusuf disebutkan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahkan di dalam kitab Majmu'ul Fatwa disebutkan, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ta'allumul Arabiyyah min nisfiddin. Belajar berbahasa Arab sudah melakukan atau sudah menempuh setengah dari agama. Lah kenapa? Lah yang kita selama ini lakukan itu bahasa Arab semua. Sholat kita bahasa Arab, sholawat kita pakai bahasa Arab, zikirnya kita pakai bahasa Arab, azannya kita pakai bahasa Arab. Bahkan petunjuk yang agung yang datangnya dari Allah juga berbahasa Arab. Maka tidak bisa kita cukup dengan terjemahan depak, tidak cukup. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tidak sekaya bahasa Arab. Bahasa Indonesia dibanding dengan bahasa Jawa masih kaya bahasa Jawa. Tapi kenapa bahasa Jawa tidak dijadikan bahasa nasional? Nanti banyak sejarahnya nih. Bagaimana Insinyur Soekarno menolak itu, kemudian karena sebab pemahaman yang sangat banyak di dalam bahasa Jawa, akhirnya dipilih bahasa Melayu. Bahasa Arab itu lebih kaya dari bahasa manapun. Bahkan diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu banyak sekali yang tidak pas. Contoh, dalam surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Kalau panjenengan tingali di mushaf Al-Quran panjenengan, terjemahan depak itu bentuknya apa terserah ya, terbitan manapun sama. Artinya alladzi yang anqadha memberatkan dhahraka pundakmu atau punggungmu. Terjemahnya hanya memberatkan saja, tapi maknanya lebih dari memberatkan. Anqadha itu artinya panjenengan punya trek muatan maksimal 2 ton, panjenengan tambah 20 ton, kira-kira treknya muni mboten? Krik krik krik, itu anqadha. Coba sekarang diterjemahkan anqadha, yang paling pas apa dalam bahasa Indonesia? Memberatkan sampai over muatan ya. Susah. Memberatkan sampai kengkek nah, susah. Karena bahasa Arab lebih kaya dari bahasa yang lainnya. Maka pentingnya kita belajar bahasa Arab. Itu dasar ya. Dalam berbahasa, belajar tafsir harus berbahasa Arab. Kenapa?
karena syarah-syarah atau tafsir yang ada dalam kutub-kutub yang ada itu semuanya berbahasa Arab. Al-Quran ini 30 juz ini ya ditafsirkan dari berbagai madhab. Madhab Mu'tazilah ada, madhab Hambali ada, madhab Syafi'i ada, madhab Syiah ada, semuanya ada. Bahkan Al-Quran yang mungkin kita anggap ini tidak begitu tebal ditafsirkan bisa 30 jilid dan seterusnya. Kenapa? Karena itu mengkupas seluruhnya, dikaji, dan itu tergantung dengan waktunya, dengan zamannya. Kalau zaman Rasulullah Muhammad SAW tidak begitu terlalu mendetail dalam makna ayat, misalkan ya misalkan fi ikhtilafil laili wan nahar, dalam pergantian malam dan siang. Para sahabat pahamnya pokoknya ganti malam dan siang itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau kita tarik pada zaman kita, pergantian malam dan siang itu menunjukkan apa? Menunjukkan bumi itu bulat. Gimana? Kalau tidak terjadi malam dan siang ya datar, semuanya rata, siang semua, malam semua. Tapi kalau ada malam, yang sana jam sekian, yang sini masih jam sekian, perputaran masih rotasi bumi, mendapatkan ilmu geologi di situ, ya, tergantung zaman atau waktunya. Maka di dalam tafsir Al-Quran, kalau kita mau mentafsirkan Al-Quran, ada beberapa syarat. Satu, berpacu kepada kitab salaf. Pertama, kitab salaf itu apa? Dalam ilmu tafsir terbagi menjadi dua, at-tafsir bil ma'thur wa tafsir bir ra'i. Tafsir dengan riwayat dan tafsir dengan akliyah atau dengan pendapat. Nah, antum kalau misalkan baca tafsir Al-Jalalain, itu tafsir birra'i, lebih banyak menggunakan pendapat. Atau mungkin antum baca kitab tafsir Ibnu Katsir, itu beliau masuk ke tafsirnya, masuk kepada tafsir bil ma'thur, ada riwayat-riwayatnya yang menjelaskan ayat ini maknanya adalah ini. Nah, mana ada hadisnya, ada riwayat haddatsana fulan haddatsana fulan haddatsana fulan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala aula mastumun nisa ai al-jima. Itu namanya tafsir bil ma'thur. Makna la mastumun nisa artinya kata Ibnu Abbas al-jima, itu namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir birra'i yaitu tafsir yang menggunakan pendapatnya, ya. Atau mungkin dalam ayat Al-Quran, famahawna ayatal laini wa ja'alna ayatan nahari mubsirata lita'lamu adadas sinina wal hisab. Lah itu masuk pada birra'i, ya, artinya ada beberapa tafsir jenis yang global. Pertama adalah bil ma'thur dan yang kedua adalah birra'i. Mana yang lebih diutamakan? Tentunya kita mengutamakan tafsir bil ma'thur. Kemudian bagaimana kalau kita mau mengaplikasikan pada zaman kita? Kita pakai tafsir bil ra'i boleh, tapi lebih mengutamakan tafsir bil ma'thur, ya. Contohnya tafsir bil ma'thur, salah satu di antaranya tafsir At-Tabari, atau tafsir Al-Qurtubi, atau tafsir Ibnu Katsir, ya. Kalau tafsir-tafsir yang dipakai Muhammadiyah biasanya itu tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, itu bil ma'thurnya. Tafsir bil ra'inya, tafsir dengan pendapatnya, ada tafsirul manar, al-manar, ada tafsir Suhfatut Tafasir, ya, yang menggunakan pendapat. Lalu kalau kita mau membaca, pilih yang mana? Terserah. Mau pakai tafsir bil ra'i boleh. Lu mas, saya tidak bisa bahasa Arab, ya, maka pentingnya belajar kepada guru, ya. Di dalam Islam itu memang mengajarkan yang namanya sanad, artinya ada guru yang mengajarkannya. Saya belajar dari ini,
beliaunya belajar dari gurunya. Mana dalilnya? Dalil Al-Quran yang menunjukkan pentingnya belajar dengan sanad. Ini sama, saudara kita NU pun juga sama dalilnya. Dalilnya kita hafal semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Mana itu? Ihdinas siratal mustaqim. Garis bawahnya di mana? Ihdinas sirata. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagaimana jalan yang lurus itu? Ya ada yang mandu. Artinya siapa? Bagaimana kita meniru sahabat, tabiin, ulama sampai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kemudian apa sih sebab atau pentingnya kita belajar tafsir? Pentingnya adalah kita bisa mempelajari banyak ilmu yang ada dalam Al-Quran. Rahasia Al-Quran tidak akan bisa berhenti. Tidak ada yang namanya kadaluwarsa dalam Al-Quran. Contoh, di zaman Rasulullah Muhammad SAW mungkin hanya membaca saja marojal bahraini yaltaqiyan. Sekarang kita bisa buktikan, oh ternyata benar-benar ada yang namanya laut terpisah dan tidak dua laut yang digabungkan tapi tidak bisa menyatu. Oh ternyata ada ya. Yang kedua adalah kita bisa menolak pemikiran-pemikiran yang salah dan ngawur. Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang ngawur. Saya ambil contoh, ada seorang liberal mengatakan seperti ini, kira-kira Al-Quran dan akal itu lebih utama mana? Panjenengan ditanya Al-Quran sama akal, kira-kira antum pilih mana yang paling utama? Al-Quran. Kita paham Al-Quran menggunakan akal. Berarti akal atau Al-Quran? Al-Quran. Loh kita pahamnya pakai akal loh. Iya toh? Kenapa kok demikian? Kenapa kok Al-Quran lebih mulia daripada akal, lebih diutamakan daripada akal? Karena akal kita ini terbatas. Mereka mengatakan seperti itu. Tidak usah kita belajar Al-Quran sedetail itu, cukup kita kasih akal saja sudah cukup. Padahal mereka tidak sadar akal kita ini terbatas. Kita mungkin kalau digambarkan ya seperti dalam satu kotak. Allah menciptakan dalam lingkup bumi. Ya sudah, kita hanya terkotak dalam bumi saja. Akal kita tidak bisa sampai keluar siapa yang menciptakan kita, bagaimana bentuknya, tidak bisa. Ya. Seperti hanya contohnya panjenengan membuat suatu bangun atau suatu barang, ya, atau robot lah ya. Robot itu hanya paham dengan dirinya saja dan dia tidak bisa paham tentang yang membuat. Bagaimana sifatnya, bagaimana hatinya, tidak bisa. Itulah manusia terbatas dengan akalnya. Dan panca indera kita ini terbatas. Ya toh? Saya sering memberikan gambaran seperti ini. Antum kalau misalkan jalan-jalan ke pantai, sebelum sampai datangnya ke pantai itu warnanya apa? Biru. Sampai di bawah antum ciduk warna biru dah? Enggak, warnanya kadang budak, kadang hijau. Nah di Tuban hijau. Ya. Artinya apa? Memang pandangan kita, panca indera kita terbatas dan Allah hanya memberikan dua saja, panca indera dan akal. Dan itulah kita pentingnya belajar tafsir. Faedahnya adalah untuk menepis pemikiran-pemikiran yang salah. Ada salah satu contoh pemikiran yang ngawur. Kemarin sempat viral tentang mazhab bolehnya gantian pasangan. Viral nih? Disebut nama ya. Sungkan kalau bolehnya gantian pasangan, yang penting ridho. Mana dalilnya? Surah An-Nisa, wa in aradtumus tibadala zaujin makana zaujin wa ataitum idahunna qintara fala ta'khudhu minhu syai'a. Enak jawabannya. Kalau panjenengan pengen ganti pasangan dengan pasangan yang lainnya, wa ataitum ihdahunna qintara, dan sudah memberikan mahar, ya boleh. Sesimpel itu dia memanai Al-Quran. Padahal nggak seperti itu. Oh ngawur.
Ya, pemikiran-pemikiran seperti ada yang mengatakan seperti ini juga. Ternyata apa yang dikatakan orang-orang muslim itu salah. Apa yang salah? Katanya akhirat itu kekal, padahal tidak kekal. Mana dalilnya? Mereka mengatakan seperti ini, khalidina fiha ma damatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Dalam surat Hud dikatakan khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka ma damatis samawati wal ard, selagi masih ada langit dan bumi. Kalau ada berarti pasti bisa hilang, berarti tidak kekal itu. Maknanya mereka memaknai ada langit dan bumi, mereka tidak paham bahasa Arab. Maknanya apa? Madamatis samawati wal ard, as-sama itu tidak harus langit. Apa yang ada di atas kita itu ada namanya sama, tidak harus langit. Ini di atas kita namanya sama. Antum di bawahnya pohon, pohon antum itu namanya sama. Apa yang ada di atas namanya sama. Wal ard, apa yang dipijak, apapun itu. Artinya bahasanya sederhana, selagi masih ada bawah dan atas masih kekal. Bisa dihilangkan? Tidak bisa. Itulah pentingnya kita belajar tafsir, dan itu banyak sekali. Kemudian yang ketiga adalah kita bisa mempelajari ma'anil Quran, dari huruf per huruf, dari kata per kata. Contoh simpel saja, panjenengan kalau misalkan mengeluarkan harta dimasukkan ke kotak amal, namanya apa? Infak. Antum punya teman senengane ngapusi, nek janji gak tau ditepati, sebutan apa? Munafik. Seorang suami punya istri, memberikan uang kepada istrinya, disebut nafkah. Nun fa qaf, sama ya, satu kata tapi maknanya apa? Oh, beda jauh. Yang satu infak pahala, yang satu nafkah pahala. Kok mencelat munafik? Artinya dosa. Dari kata apa? Dari kata keluar. Infak mengeluarkan harta di jalan Allah, nafkah mengeluarkan hartanya untuk keluarga. Munafik keluarnya dirinya dari syariat Islam. Itu bahasa Al-Quran, seluas itu, seindah itu, yang nantinya kalau kita membaca Al-Quran atau mengimami atau mungkin tadarus, deres, kita bisa memaknainya. Tadabbur Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surat Muhammad disebutkan afala yatadabbaruna Al-Quran, kok isok sesat? Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidak mau tadabbur Al-Quran dah. Am ala qulubin aqfaluha, atau dalam hatinya ada penutup. Artinya siapa yang tidak mau bertadabbur Al-Quran berarti dia sudah sama dengan menutup hatinya. Contoh yang lainnya, indahnya Al-Quran, luasnya Al-Quran. Panjenengan tahu bahasa Arabnya surga? Jannah. Bahasa Arabnya jin? Jin. Bahasa Arabnya janin? Ya janin. Bahasa Arabnya tameng, junnah. Dari kata jim dan nun, maknanya sama, jim dan nun, tapi dari itu dipecahkan banyak hal. Jannah surga, jinnah gila, junnah tameng, janinun janin. Apa yang sama? Dari kata yang sama artinya adalah tersembunyi. Maka kita bisa, oh ternyata jannah itu dinamakan jannah karena tersembunyi. Dari apa? Tertutupi dengan dedaunan yang ada di dalam surga. Ukuluha daimun wadhilluha. Dalam surah Ar-Ra'd disebutkan ukuluha daimun wadhilluha. Nikmatnya itu kekal, wadhilluha, dan naungannya kekal. Oh ternyata jannah itu tidak bisa kemudian kepanasan, tidak bisa. Kenapa? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Tidak delok matahari kepanasan, juga tidak ada bulan kademen. Artinya apa? Sejuk. Panjenengan berada di bawah pohon, gak kepanasan, yuk gak kademen, wis seger, laya-laya keturun. Jannah.
jinnah, gila. Kenapa? Karena tertutupi, tersembunyi akalnya. Junnah, kenapa kok tameng? Karena menutupi fulan atau yang memakai dari senjata. Janin, tersembunyi di dalam rahim. Itulah Al-Quran. Kita bisa, oh ternyata maknanya seperti itu. Dan itulah Al-Quran. Kita baca contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Bismillah artinya apa? Artinya menggunakan kalimat ba, atau kenapa tidak menggunakan kalimat yang lainnya, atau dengan min, dari, dan lain sebagainya. Menggunakan ba artinya apapun yang kita lakukan lebih utama dan lebih bagus ketika kita selalu mengkaitkan Allah dalam segala kegiatan kita. Dan banyak sekali Bismillahirrahmanirrahim, ya, kemudian diawali dengan Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Artinya kita memang harus belajar Al-Quran, dan belajar Al-Quran tidak cukup dengan membaca terjemahan Al-Quran, tidak bisa, salah punya nanti. Karena kenapa? Karena tidak semua terjemah dalam depak itu pas sesuai dengan terjemah atau sesuai dengan bahasa Arab. Ya. Kalau kemarin disampaikan di dalam tarjih kemarin, kita berpuasa summa atimus siyama ilal lail, kemudian berpuasalah sampai malam. Kemudian di ayat Al-Maidah disebutkan fam sahu fagsilu aidikum ilal marafiq. Ila sama-sama ke atau sampai, tapi ternyata dari kata itu loh beda. Kalau kita tidak paham bahasa Arab, kita memberikan mengambil hukum salah. Iya lah. Kalau dalam Al-Quran yang Al-Baqarah, summa atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Di dalam Al-Maidah, basuhlah tanganmu sampai, atau dalam bahasa lain dengan siku. Kalau kita tidak tahu bahasa Arab, oh yang penting wudu sampai siku, sampai sini toh, kan nggak usah diusap, kan sampai. Kalau sudah sampai ya sudah, panjenengan sampai ke Solo ya sudah sampai, selesai. Saya salah. Kenapa? Kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, maka kita bisa memberikan hukuman yang salah. Kemudian yang keempat adalah pentingnya kita belajar tafsir supaya kita lebih paham dalam mendapatkan hidayah atau larangan atau perintah. Karena seluruh dasar hukum dalam Islam itu yang pertama kali mengacu kepada Al-Quran. Al-Quran dulu, baru kemudian as-sunnah. Contoh, wa aqimus sholata wa atuz zakah. Tidak dijelaskan bagaimana cara sholat, tapi ada perintahnya, maka kita menggunakan perintah sholat sebagai wajib, kemudian mempraktekkan cara sholatnya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Nah, kemudian baru kita mendapatkan, oh ternyata perintahnya ada di Al-Quran, kemudian oh caranya di dalam hadis, ya. Artinya kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, ya sampai kapanpun kita tidak bisa memahami hidayah yang Allah, atau petunjuk pedoman hidup kita yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran disebutkan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi, atau dibaca dzalikal kitab la raiba fi, ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, huda menjadi petunjuk untuk orang-orang yang muttaqin, ya. Contoh yang lainnya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, monggo dipetani dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ucapan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu pasti mengarahnya, kandungannya itu umum, tidak kemudian khusus untuk siapapun, tidak, umum.
Kalau kita membaca Al-Quran menemukan kalimat al-mu'min, maka al-mu'min ini lebih khusus. Itu sudah rumus dalam Al-Quran. Kenapa? Karena itulah bahasa Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Berarti sing imane saiti, imane lemah, imannya kuat, imannya sedang, semuanya masih dalam kategori beriman, mendapatkan kewajiban berpuasa. Coba kalau al-mu'min beda. Qad aflahal mu'minun. Siapa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya. Dalam Al-Anfal disebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Khusus orang-orang yang beriman itu siapa? Hanya orang-orang berimanlah yang idza dzukirallah, ketika nama Allah itu disebut, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Kalau kita mendengar nama Allah disebutkan atau dilantunkan Allahu Akbar, waya adzan si laran si didengarkan adzannya, atau Allahu Akbar, HP-nya masih di scroll, dibanterno suarane dipakai headset. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kenapa Allah pisahkan bahasa itu? Karena tidak semua orang yang beriman itu mukmin. Tapi orang yang mukmin itu pasti beriman. Paham? Belum ya? Orang yang mukmin itu pasti beriman. Contoh, panjenengan tahu penyanyi, dia pasti bisa bernyanyi. Tapi tidak semua orang yang bernyanyi itu pasti penyanyi. Nah, Ustaz Billah itu bagus suaranya, pasti bisa nyanyi atau bisa melantunkan Al-Quran. Tapi mungkin kalau yang lainnya ya bisa ngaji, cuma apakah sebagus itu? Enggak ya. Apakah penyanyi itu bisa, apakah orang yang biasa itu bisa bernyanyi? Bisa. Tapi apakah sebagus penyanyi? Enggak. Artinya orang yang mukmin itu lebih utama, lebih khusus disebutkan dalam Al-Quran. Kalau kita pengen jadi orang yang mukmin, maka cari kosakata mukmin dalam Al-Quran, kita lihat, oh ternyata mukmin itu seperti ini. Nah, akhirnya nanti kalau kita pengen menjabarkan sifat-sifat ciri-ciri mukmin, satu, orangnya dalam sholat khusyuk, ya, dan seterusnya. Yang kalau kita kumpulkan dalam Al-Quran banyak sekali sifat-sifat orang-orang mukmin. Nah, itulah pentingnya kita belajar masalah tafsir. Terus bagaimana? Ya, kita cari majelis ilmu yang ada tafsirnya, atau mungkin butuh kepada guru mondok lagi, silakan, tidak apa-apa. Ya, minimal dengan dasar berbahasa Arab, belajar berbahasa Arab. Ya, kenapa? Karena dengan bahasa Arab kita sudah menempuh dari setengah agama. Bisa faham kitab apapun itu bisa. Kenapa? Karena di dalam kitab kutub-kutub yang ada, tafsir-tafsir yang ada itu bahasanya sama, menggunakan bahasa Arab nasional, internasional, maaf ya. Sama, bahasanya gampang ya. Memang bahasa Arab banyak bentuknya ya. Bahasa Arab di pelosok beda dengan bahasa Arab yang ada di kota dan sebagainya. Tapi ketika menulis dalam kitab itu sama bahasanya, sehingga kita kalau belajar bahasa Arab mau membaca kitab Ibnu Katsir paham, mau belajar kitab Syafatut Tafasir paham, mau membaca Aisyarut Tafasir paham. Dan semakin banyak kita membaca kitab-kitab yang ada, semakin luas kita ketika memahami Al-Quran. Baca itu kayak tadabbur temenan. Baca Al-Fatihah saja sudah merasakan luar biasa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa kita awali dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin dulu? Karena dalam Al-Fatihah itulah diajarkan cara kita berdoa. Kenapa dalam berdoa diajarkan dalam Al-Fatihah? Yang pertama mengawali dengan membaca adalah memuji Allah dulu. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Maka adab dalam berdoa, satu,
memuji Allah terlebih dahulu. Yang kedua, kemudian berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, merendahkan diri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru keempat boleh minta, ya. Jadi ada basa-basinya. Dan itu yang diajarkan dalam Al-Qur'an, ya. Beberapa kali yang lalu sempat ketemu beberapa orang, ya. Dia menyampaikan ketika bertemu dengan teman-temannya yang non muslim, dia mengatakan, yang non muslim, orang-orang Islam itu orang-orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena setiap kali apapun itu pasti minta, ya toh? Mau masuk kamar mandi minta, mau makan minta, padahal makan lo nikmat, wis dikai nikmat jek njaluk. Orang kita kan enggak, ketika ada makan bersyukur, puji Tuhan. Maka mengatakan orang muslim itu orang yang tidak pernah bersyukur. Gimana jawabannya? Ya, bukti kita bersyukur itu adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah, itu ya sedikit pembukaan tentang tafsir. Kalau mungkin ada kesempatan atau mungkin membutuhkan kita membuat halaqah juga bisa saja, ya. Pentingnya kita belajar tafsir, menghatamkan satu kitab, alhamdulillah, atau menggunakan kitab Al-Mujmalah, tafsir Al-Mujmalah juga bisa. Dari beberapa kitab diambil kemudian jadikan satu juga bagus. Artinya jangan sampai kita merasa cukup dengan membaca terjemahan saja. Mas, saya pengen belajar tapi tidak bisa bahasa Arab, kesuwen bahasa Arab belajarnya, bagaimana? Ya silakan membeli kitab-kitab tafsir yang sudah diterjemahkan, boleh, tapi harus berhati-hati. Ada suatu kasus ketika itu di dalam Ibnu Katsir disebutkan tafsirnya, ya, tentang diat atau hukuman orang yang membunuh. Dalam ayatnya disebutkan, dalam tafsirnya disebutkan itu 100 unta, tapi dalam terjemahannya ditulis 100 sapi. Nah, kalau orang nggak tahu kan keterbawa dengan terjemahan itu. Artinya boleh saja. Yang penting kita bertadabbur, kita mencari maknanya, dan kita memahami Al-Quran. Baik, mungkin dari itu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin sesuatu yang belum difahami saged disampaikan. Ya, sudah waktunya suruk, ya. Sudah pas 32. Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Sudah cukup, ya. Baik, setelah ini, setelah kita sholat syuruk, kemudian kita tetap di tempat. Nanti ada penutupan dari Bapak PDM, kemudian boleh setelah itu kita bubaran dan kembali ke rumah masing-masing. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.